balik lagi sama aku Kinan di konten berjumpa episode 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang kita bicarakan tapi ternyata dekat banget nih sama kita, yaitu perihal budaya berpakaian. Yang selanjutnya akan kita bahas budaya berpakaian di setiap fakultasnya. Nah, kadang kita sering mendengar, kenapa sih anak sosial itu anaknya lebih santai, lebih ekspresif, dan lain-lain, atau anak seni yang lebih nyentrik gitu, atau anak keguruan yang lebih formal, lebih aman gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari tahu lebih lanjut lagi bareng narasumber-narasumber kita yang spesial. Jadi, ayo kita panggilkan narasumber kita. Halo. Halo, silahkan duduk. Oke, sekarang kita udah sama 3 narasumber kita nih. Karena belum kenalan juga ya, boleh sekarang dikenalin dulu mungkin dari tetehnya? Oh boleh, halo semuanya, perkenalkan nama aku Renada, aku dari FISIP. Oke, apa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ranu, aku kebetulan dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Oke, tetehnya? Halo semuanya, aku Adinda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, nah teman-teman, kaulah jumpa kita sekarang udah punya 3 narasumber yang mewakili dari setiap fakultasnya gitu. Nah sekarang mungkin sebelum aku nanya lebih dalam, aku mau tanya dulu nih sekarang iklim di fakultasnya masing-masing sekarang kayak gimana nih? Lagi seru kah atau lagi gimana gitu? Boleh diceritain mungkin dari tetehnya? Kalau suasana mungkin ya, suasana di fakultasku ya layaknya seperti biasanya aja sih, nggak ada yang spesial ataupun nggak ada pembaruan apapun. Ya kuliah seperti biasanya, ya paling yang baru ada mahasiswa angkatan baru aja, angkatan 25. Oke, boleh lanjut teh? Sama sih, kalau di FISIP juga mungkin karena masih banyak yang maba ya, dan maba sekarang juga lebih nyentrik gitu dibandingkan dengan kakak tingkatnya gitu sih. Kalau dari Akang? Ya, kebetulan kalau misalkan di FIS ya, sebenarnya menarik sih ya, karena makin banyak maba baru-baru nih, kita anak-anak seni yang udah habis bahasa kasar rehabilitasi 3 bulan tuh, jadi lebih nyentrik dan agak centil lah, karena mungkinnya menarik minat maba-maba kali ya. Oh iya, boleh. Oke, tadi udah diceritain perihal suasana di kampusnya masing-masing, di fakultasnya masing-masing. Nah, terus aku sekarang mau nanya, pertanyaan ringan aja. Kalau misalnya teman-teman di sini disuruh nebak nih, seorang mahasiswa dari gaya berpakaiannya, kira-kira bisa ditebak gak dari fakultas mana gitu? Kalau tebak-tebakan ya, sebenarnya kalau dia ketebak sih gitu dari anak seninya, anak musiknya tuh kelihatan banget. Dan iya, karena lebih nyentrik aja gitu kan, terus lebih bebas gitu dalam gaya berpakaian. Terus kalau dia juga lebih sopan gitu kan, mungkin karena dia dari jurusan pendidikan juga, emang yang di kampusnya juga suruh memakai pakaian yang sopan, jadi mungkin terlihat banget gitu anak pendidikannya. Oke, boleh deh. Kalau dari Akangnya gimana? Ya nggak jauh beda sebenarnya pertanyaannya, jawabannya dari teteh ini nggak jauh beda lah, karena di seni gak menutup kemungkinan ya, ada juga sebagian anak-anak seni itu yang pakaiannya juga agak formal, sama kayak di Tamsat, kayak di FISIP mungkin ya. Jadi ya nggak jauh beda, cuman kebanyakan kita mayoritasnya ya emang agak nyentrik lah, karena mungkin di seni kita punya wadah yang lebih cukup untuk berekspresi ya. Oke. Boleh deh. Oke, jujur kalau aku sendiri mungkin kalau ngelihat di kampus aku ya karena anak Tamsar gitu ya, dan emang ya udah stylenya kayak gitu aja. Cuman kalau ngelihat kakak-kakak narasumber ada di sini, jujur gak bisa ngebedain banget itu mana yang dari FISIP, mana yang dari FIS sebenarnya, karena punya nuansanya tersendiri gitu, kayak nyentrik banget lah, terus ekspresif banget gitu. Jadi menurut aku suatu hal yang menarik untuk aku bisa kenalan sama narsum kedua orang ini gitu. Oke, tadi kita udah dengerin nih pendapat dari ketiga narasumber kita. Selanjutnya aku izin mau tanya nih para fakultasnya. Boleh. Oke, aku mau nanya dulu dari FIS mungkin. Boleh. Karena FIS tadi kan disebut paling nyentrik gitu, paling ya karena seni jadi nyeni banget orangnya tuh gitu. Nah, hal-hal tersebut tuh mungkin menurut itu tuh murni gitu karena jurusannya seni atau memang ada tekanan gitu dari lingkungannya biar terlihat beda gitu daripada fakultas lain gitu.
Ini kalau misal kita ulik lagi, kita bahas lagi, sebenarnya pembahasan ini nggak bisa dijawab secara apa ya, sudut pandang yang lain gitu. Bisa jadi ada urusan personal yang pertama dan general kan. General tuh dari dalam bagian kayak misalkan mungkin karena emang kita udah tahu tempatnya kita di seni, wadahnya kita di seni, ya kita tahu bebas berekspresi apapun, entah ada yang ya mau piercing, mau tato, apapun itu. Dan semakin kayaknya tiap prodi pun beda-beda, kayak pakai dari sastra, dari DKV, fotografi, dan musik tuh beda-beda sebenarnya. Ada yang nyentrik-nyentrik banget, yang agak yang balance, yang formal pun ada, yang macam-macam lah gitu ada. Jadi kayak sebenarnya untuk soal fashion, untuk soal outfit yang kita pakai setiap harinya tuh relatif sebenarnya dari personal masing-masing. Jadi ya nggak ketebak gitu. Oke, kalau dari Fis kayak gitu ya. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih dari FKIP. Kalau FKIP kan terlihat lebih lebih aman gitu sih, outfitnya tuh lebih formal gitu. Nah, itu tuh apakah salah satu bukti untuk kesiapan untuk mendidik gitu, atau mungkin karena si fakultasnya orang-orangnya tuh tidak terpapar oleh tren yang ada di fakultas lain gitu? Sebetulnya kalau menjawab pertanyaan itu sih nggak bisa dikatakan nggak terpapar juga ya, karena kan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi sekarang marak gitu, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sekarang makin masif, rasanya agak gak memungkinkan kalau orang-orang nggak terpapar sama fashion yang ya mungkin yang nyentrik atau apa gitu, yang lebih out of the box lah. Dan kalau menurut aku ya paling tadi poin yang pertama yang Teh Kinan sampaikan gitu, perihal apakah dipersiapkan untuk dunia profesional ke depannya gitu. Karena kan sebagai guru ya kita kayaknya udah nggak asing dengan dengan perkataan bahwa guru itu digugu dan ditiru gitu. Jadi kan kita juga harus merepresentasikan diri kita di depan peserta didiknya, juga harus bisa menjadi contoh yang baik gitu. Dan menurut aku ya budaya berpakaian di fakultasku sendiri gitu tentunya yaitu memang dikondisikan untuk mempersiapkan kita ke jenjang yang lebih profesional gitu nantinya ya, sebagai sarjana lulusan pendidikan gitu. Oke, dari FKIP seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke FISIP. Nah, FISIP kan tadi seperti yang aku katakan lebih santai, casual, tapi lebih stylish juga gitu. Malah sering disebut kayak terlalu fashionista atau catwalk gitu di kampus tuh gitu, anak-anak well dressed lah ya gitu, kita katakan well dressed gitu. Nah, hal itu tuh karena lingkungannya dekat dengan sosial, dengan politik, atau memang karena bersinggungan dengan entertain kan, lebih sering di depan kamera, apa gimana nih? Karena mungkin ya yang pertama itu beberapa dosen bilang kalau misalnya kita tuh memang bebas berekspresikan diri lewat fashion. Dan yang kedua juga kita kan rata-rata di FISIP tuh kebanyakan anak ilkom kan, dan anak ilkom tuh kalau misalnya public speaking nih, yang pertama tuh ada yang harus disiapkan itu well dress biar kita tuh lebih pede. Nah mungkin karena kebanyakan yang memahami dari situ, banyak anak ilkom juga yang well dressed gitu, karena mereka juga pengen tampil lebih pede gitu. Nah mungkin dari situ juga. Dan yang ketiga mungkin karena FISIP ya sosial, mereka juga tidak terikat dengan beberapa peraturan yang harus sopan banget, enggak juga, karena dosen-dosen di kita juga ya paham gitu kalau ini tuh FISIP. Oke, tadi ada yang mention perihal aturan ya, aturan berpakaian. Nah, aku pengen tahu nih, sebetulnya di setiap fakultasnya apakah ada aturan berpakaian yang mengatur kalian untuk seperti apa gitu dalam berpakaian, dan gimana pandangan kalian perihal aturan tersebut gitu? Kalau ada seperti itu, boleh mungkin mulai dari A. Ya kalau misalkan dari FIS sebenarnya nggak ada aturan tertentu yang benar-benar kayak nggak usah deh pakai ini, nggak mempersulit lah untuk berpenampilan gitu ya, nggak mempersulit. Paling enggak kalau di FIS tuh kita harus tahu etika. Okay. Jadi poinnya bukan karena penampilan. Jadi kayak lebih ke lu mau hancur kayak gimana juga penampilan lu, mau serusak apapun, tapi etikanya harus ada. Dari pribadinya, dari attitude-nya mungkin. Iya, dari attitude-nya, dari cara dia gimana caranya bisa berbaur dengan lingkungan, ataupun berbicara dengan dosen, ataupun dengan mahasiswa-mahasiswa yang lebih dulu ada di kampus itu. Jadi kayak harus menempatkan etika dengan baik aja sih sebenarnya. Oke, kalau dari FISIP gimana? Kalau dari FISIP mungkin Teh Kinan juga tahu ya, kalau di FISIP tuh banyak banget banner yang peraturan tentang cara berpakaian gitu. Itu banyak banget di mana-mana. Mungkin
ada beberapa dosen mungkin yang tidak suka karena ada beberapa mahasiswa juga yang too much gitu, terlalu pakai crop top kah atau bagaimana. Ada tapi sebenarnya dosen tuh gak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan tahu tempat aja sih. Kalau misalnya mau pakai crop top juga boleh, tapi di luar aja gitu, gak usah di kampus. Dan untuk dari rambut sih, kalau berwarna sebenarnya boleh, cuman jangan yang terlalu mencolok banget ya, kayak ayam warna-warni gitu. Kayak mencolok juga kan jadi gak enak gitu di mata. Sebenarnya boleh-boleh aja, kayak mungkin coklat, warna merah tua, terus segala macam itu boleh sih. Selebihnya ya jangan yang terlalu terlalu nge-crop atau yang terlalu mini banget sih ininya sih celananya. Oke, berarti ada ya? Ada. Cara menyingkapinya kayak gimana nih? Apakah Teh Renada ini mengikuti aturannya atau ternyata ya nyantai aja sih gitu? Kalau dari aku sih nyantai banget ya, soalnya aku juga kan tahu etika ya. Kalau misalnya dari aku sih, kalau misalnya aku main-main masih pakai crop top ya sejujurnya, tapi kalau misalnya di kampus ya nggak pakai crop top dong, karena aku juga tahu tempat gitu ya. Aku pakai pakaian yang normal aja, tapi masih tetap ada ciri khas aku sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke FKIP nih. Kayak gimana dari FKIP? Kalau di FKIP sendiri sih nggak ada aturan tertulis kayak dipajang gitu. Paling hanya imbauan dari dosen-dosennya gitu. Aku pernah waktu itu di suatu kelas, ada beberapa teman aku kan memang cara berpakaiannya mungkin ya sebetulnya itu cara berpakaian dia personal gitu ya di kehidupan pribadinya. Hanya saja kan dibawa ke ruang akademis, itu rasanya dosen tuh melihat itu perlu diperbaiki gitu. Ada yang pakainya terlalu ketat lah, atau yang rambutnya gondrong lah. Itu kan langsung dikasih tahu gitu sama dosennya, dikasih imbauan dengan baik gitu, bahwa ya sebagai guru seharusnya bisa berpenampilan lebih rapi gitu, dan lebih lebih menunjukkan bahwa kamu ya sosok guru gitu, sosok orang yang berpendidikan gitu. Karena kan tindak tanduknya juga nanti bisa saja dicontoh oleh anak muridnya kan. Makanya kalau untuk aturan tertulis sih nggak ada, paling imbauan dari dosen-dosennya aja. Oke, berarti dari tiap fakultas berbeda-beda ya. Kayak dari FIS itu nggak ada, FKIP nggak ada, dan FISIP ada ya aturan tertulisnya gitu. Nah, selanjutnya menurut kalian apakah itu pada akhirnya membatasi kalian sebagai mahasiswa, atau kalian punya pendapat gitu cara memandang si aturan itu seperti apa? Mungkin boleh Teh? Kalau dari aku sih nggak ada ya. Mungkin kalau sebagian mahasiswa mungkin ada ya, karena ya pengen aja gitu, gatel mereka aja pengen pakai crop top gitu. Tapi kan seharusnya memang nggak boleh gitu. Kalau dari aku sih nggak ada sih, karena aku juga tahu aturan kalau kampus ya tetap tempat pendidikan gitu. Mau segimana brutalnya mahasiswanya juga tetap itu tuh ranah pendidikan sih. Oke, boleh? Ya kayak yang apa aku bahas tadi kan ya, di FIS ya sama sekali nggak ada aturan kan. Tapi kalau misalkan dari sisi sudut pandang aku buat fakultas-fakultas lain mungkin yang punya aturan tersebut, kayaknya better masih meminimalisir lah gitu. Jadi kayak nggak yang melarang banget enggak, tapi ya secukupnya lah gitu. Karena kan masih terkait dengan aturan kan, kecuali tidak gitu. Oke. Kalau dari Teh gimana? Oke, kalau menurut aku sih selama gak melampaui batas ya tentunya gak masalah gitu ya. Walaupun kita harus sepakati bahwa ruang akademis tuh harus jadi yang memperlihatkan bahwa ya orang-orang yang di sana adalah orang-orang yang terpelajar gitu. Tapi kan gimana pun juga ruang akademis juga sebagai sarana ruang untuk kebebasan berekspresi gitu. Jadi menurutku alangkah lebih baiknya ya selama nggak melampaui batasan apapun gitu ya, norma ataupun konstruk sosial yang ada, ya nggak masalah gitu untuk entah itu dibuat peraturannya atau enggak ya. Dan menurut aku kampus bisa lebih bijak melihat hal itu dan melihat kultur tiap fakultasnya dan disesuaikan lagi sama karakter mahasiswanya kayak gimana gitu. Karena kan yang mempengaruhi cara kita berpenampilan, cara kita berlaku di publik itu kan tergantung dari misal subjek aku ya pendidikan gitu. Pasti kan aku ngebahasnya banyak tentang pedagogis, ilmu keguruan dan lain halnya. Terus juga yang FIS mungkin ya lebih ekspresif gitu, karena kan subjeknya juga yang dipelajarinya untuk mengekspresikan diri gitu. Mungkin ada beberapa subjek yang seperti itu. Pun begitu pula di FISIP gitu, apalagi ilmu komunikasi yang ya pastinya kedepannya juga kan lebih banyak merepresentasikan dirinya dalam dunia entertain gitu. Jadi menurut aku baiknya sih kampus melihat kultur tiap fakultasnya juga gitu. Oke.
Jadi tadi udah ada beberapa tanggapan ya, mungkin tadi Teh Adinda juga udah menyampaikan baiknya kampus seperti itu gitu. Kalau dari Teteh dan Akangnya menyikapi hal tersebut, sebaiknya kampus tuh bersikap kayak gimana sih perihal berpakaian ini gitu? Apakah harus diatur? Apakah ternyata oh nggak usah deh gitu? Apa gimana nih? Kalau misalkan untuk harus ada aturan atau gimana ya, sebenarnya balik lagi ya, maksudnya fashion tuh tidak membatasi setiap gerak mahasiswa untuk melakukan hal apapun, misalnya aktivitas, entah dalam segi teoritis, akademis, apapun itu tidak membatasi fashion tuh. Cuman ada kalanya dengan posisi kita sebagai apa aja sih, sebenarnya kita harus paham kita tuh ada di mana gitu. Kalau misalkan lingkungan kita, rasanya lingkungan kita formal aja, kayak formal aja deh. Baik, kayak mau nyoba beda susah, tapi sama agak flat ya. Paling enggak gimana ya, jadi pembeda tapi gak yang terlalu signifikan lah, karena kan porosnya terlalu berpengaruh gitu sama lingkungan tersebut. Bisa. Betul. Boleh Teh? Kalau dari aku sih benar sih kalau kata Kak Dinda itu menyesuaikan tiap fakultasnya, karena kalau dari FIS sendiri kan kebanyakan anak seni kan, dan anak seni itu lebih banyak yang mengekspresikan dirinya, dan begitu juga FISIP gitu. Tapi kalau FISIP memang ada yang masih ranah pendidikannya banget nih. Sementara kalau yang dari Teh Adinda sendiri kan harus pendidikan banget. Kalau dari aku sih memang harus ada peraturan, tapi yang enggak too much gitu, yang terlalu menutup mahasiswanya untuk tidak sampai mengekspresikan dirinya masing-masing gitu. Kalau aku sih. Oke, berarti ya kesimpulan dari tadi pertanyaan itu bisa aja diadakan si aturan itu, tapi selama tidak membatasi ruang-ruang mahasiswa untuk berekspresi gitu ya. Oke, aku mau tanya perihal pertanyaan terakhir lah, boleh Nek? Aku mau kita berimajinasi, siapa tahu kita bisa bisa terjadi mungkin ya nantinya. Kalau misalnya suatu saat nanti kampus itu mengadakan yang namanya seragam kayak di SMA SMP nih. Setelah tadi perbincangan panjang yang udah kita obrolin nih perihal ciri khas dan lain-lain di setiap fakultasnya, kalau misalnya ada seragam, apakah ciri khas tersebut akan masih terlihat gitu? Kalau masih pakai seragam, kalau kita pakai seragam nih gitu, gimana perihal ciri khas itu masih ada atau enggak gitu? Siapa yang mau jawab duluan, boleh? Saya deh. Boleh. Perihal seragam ya, perihal seragam. Mungkin kalau misalkan dalam waktu tertentu, misalkan kayak ada ujian, ada kayak seminar atau apa gitu, untuk semua diharuskan pakai seragam sih oke aja, fine aja, nggak ngilangin citra dalam cara berpenampilan dalam fakultas tersebut gitu. Jadi kayak nggak masalah sebenarnya kalau misalkan dalam event-event tertentu aja sih. Cuman kalau misalkan setiap hari terus harus pakai seragam, rasanya ya PR juga sebenarnya gitu. Kayak enggak banget deh kalau misalkan setiap hari ya. Tapi menurut Akang, apakah akan tetap terlihat ciri khasnya kayak lebih nyentrik nih, walaupun pakai seragam, si anak FIS tuh akan tetap nyentrik gitu? Tetap akan. Jadi akan tetap dirombak gitu ya seragamnya ya. Iya, karena kan bisa mungkin atasan kita berseragam kan, tapi tetap aja kan, karena mungkin anarko gitu sebut ya, anarkonya mahasiswa, jadi kayak mungkin bawahannya ada yang pakai gamis, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana robek-robek, gimana pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting seragam aja. Oke, selanjutnya mungkin mau dari Teteh Renada. Kalau misalnya itu terjadi ya, mungkin pertanyaan aku yang pertama itu atas dasar apa gitu. Karena dari untuk FIS sama FISIP kayaknya nggak terlalu nyambung ya kalau ada seragam. Mungkin kalau dari dunia pendidikan kayak di Tamsar itu masih nyambung kan, karena pendidikan. Tapi kalau di FISIP dan FIS kayaknya aku gak bisa ngebayangin deh. Tapi kalau menurut aku benar sih, kalau misalnya buat event-event tertentu kayak ujian, kita kan kalau ujian juga masih pakai batik ya, cuman pakai batik doang. Kalau itu sih kayaknya nggak masalah. Tapi kalau untuk setiap hari kayaknya enggak deh. Atau mungkin nanti bakal dirombak sih si seragamnya. Gitu aja sih. Oke, dari Teteh gimana? Kalau aku sih antara setuju nggak setuju ya, masih gambling gitu. Kalau misalkan perihal penyeragaman, ya kalau atas ada landasan yang kuatnya, misal kayak ya untuk membuat mahasiswa tuh punya identitasnya sebagai mahasiswa Universitas Pasundan, misal ada seragam khususnya gitu.
ya itu nggak masalah menurut aku kalau memang landasannya sudah disesuaikan dengan tadi kultur tiap mahasiswanya. Terus juga mungkin bisa aja pernah dengar gak waktu kita dulu SD, SMP, SMA kan pakai seragam tuh, dan itu tuh alasannya ya biar nggak membeda-bedakan gitu, biar kita punya satu hal yang sama gitu, jadi nggak ada kesenjangan sosial ataupun hal apapun itulah. Kalau untuk di bangku perkuliahan sendiri sih menurutku ya tadi antara setuju nggak setuju. Kalau nggak setujunya ya bisa aja kan ya tadi membatasi ruang ekspresi mahasiswanya itu sendiri gitu, dan jadinya kampus rasanya mengekang gitu sebagai ruang akademis yang memang ya di sana kan ya orang-orang yang udah menduduki bangku universitas kan pastinya udah menginjak usia yang cukup dewasa lah ya kita sebut gitu, dan mereka udah punya will-nya sendiri untuk menentukan ya cara aku berpakaian, cara aku berpikir. Kan justru dari hal tersebut gitu bisa melihat bahwa oh ternyata sebagai mahasiswa tuh kita nggak hanya belajar di kelas aja nih, tapi kita juga menyesuaikan dengan kultur sekitar kayak gimana gitu. Karena kan pelajaran yang bisa kita dapatkan juga nggak hanya di kelas gitu, tapi gimana kehidupan sosial berinteraksi dengan kitanya gitu. Jadi menurutku ya antara setuju dan nggak setuju. Oke, teman-teman, Kaula Jumpa kita udah dengar nih setelah perbincangan panjang udah banyak banget opini dan tanggapan dari teman-teman perihal budaya berpakaian ini gitu. Dari setiap fakultasnya ternyata punya budayanya tersendiri gitu, dan ada hal-hal yang mempengaruhinya gitu. Nah, ternyata pada akhirnya pakaian itu bukan hanya soal kain, bukan hanya soal warna yang kita pakai, tapi bagaimana kita bisa memakai pakaian tersebut itu dengan nyaman gitu, dengan ekspresif, kita tidak terkotak-kotakan gitu, dan selama itu bisa masih ada di konteksnya gitu, masih ada norma yang berlaku, masih kita hargai dan lain-lain gitu. Tadi seperti yang sudah disampaikan sama teman-teman semua. Oke teman-teman, seru banget ya ternyata perbincangan tentang budaya berpakaian ini. Nah dari obrolan ini semoga bisa jadi edukasi juga buat teman-teman, pengetahuan gitu perihal budaya berpakaian yang ada di kampus, khususnya di kampus Unpas ini. Sampai ketemu di Berjumpa episode selanjutnya. Dadah. Terima